Pemirsa, proses hukum terkait kasus pembunuhan dengan cara diracun yang menewaskan 3 orang yang masih satu keluarga terus berlanjut. Olah tempat kejadian perkara kembali dilakukan oleh tim Polda Jawa Tengah. Dari hasil identifikasi, berdasar hasil otopsi oleh pihak kepolisian, kandungan racun golongan tinggi menjadi penyebabnya. Tim Polda Jawa Tengah dengan dipimpin oleh Direskrimum kembali melakukan olah kejadian perkara di rumah milik korban yang berada di Jalan Durian, Dusun Prajenan, Desa Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Olah kejadian perkara untuk yang kedua kali dilakukan untuk memastikan penyebab kematian 3 warga yang masih satu keluarga tersebut. Polda Jawa Tengah juga akan memberikan asistensi dalam penyelidikan kasus pembunuhan satu keluarga yang tewas diracun. Memang mengejutkan dan tak ada di bayangan kita. Seorang anak kemudian tega untuk menaruh racun di minuman, di teh dan juga es kopi dari ayah, ibu dan kakak kandungnya sehingga kemudian mengakibatkan 3 orang anggota keluarga terdekatnya ini tewas terbunuh. Untuk bisa mengetahui bagaimana motifnya, kemudian juga kronologi peristiwa sesungguhnya, karena kita selama ini hanya bisa merangkai satu demi satu dari pemberitaan yang ada. Nanti kita akan dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh AKBP Muhammad Sajarot Zakun selaku PLT Kapolresta Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Sajarot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya dari segi hukum pidana. Sudah hadir di samping saya ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mungkin kita ingin sekali dengarkan keterangan dari Pak Sajarot, Pak. Sebenarnya kronologi peristiwa ini bagaimana, Pak? Iya, kronologi peristiwa tersebut ini bermula adanya laporan dari masyarakat bahwasanya ada korban meninggal dunia sebanyak 3 orang, yang mana ketiga-tiganya ini adalah satu keluarga. Sehingga kami menerjunkan tim Satreskrim Polresta Magelang beserta unit identifikasi untuk melakukan olah TKP. Di sana kita melakukan olah TKP, tempat kejadian perkara, dan melakukan interogasi terhadap saksi yang saat itu yang ada adalah anak kedua daripada korban dan asisten rumah tangga yang membantu untuk membawa korban ke rumah sakit. Nah, di sanalah kami menemukan beberapa kejanggalan terkait kejadian tersebut. Dengan benar bahwasanya anak kedua daripada korban adalah pelaku yang melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan keluarga terdekatnya, yakni orang tua dan kakak kandungnya meninggal dunia. Demikian, Mbak. Pak Sajarot, apa motif anak tersebut? Kami memang selama ini membaca sakit hati. Apa yang menyebabkan ia sakit hati dan sudah berapa lama sebenarnya ia memendam sakit hati itu, Pak? Iya, memang berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwasanya dia menjelaskan sakit hati karena beban keluarga itu hanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Dan kakak kandungnya sendiri tidak diberikan beban yang sama. Sehingga disinilah muncul niat untuk menghabisi daripada keluarga terdekatnya. Mengingat orang tuanya, dalam hal ini adalah bapaknya sendiri, itu baru selesai pensiun dari pekerjaannya, sedangkan kakak kandungnya juga telah selesai bekerja di salah satu perbankan. Mengingat yang bersangkutan adalah pegawai kontrak. Dan ibunya sendiri hanya sebagai ibu rumah tangga. Demikian, Mbak. Pak Sajarot, yang dimaksud sebagai beban keluarga mungkin bisa diterangkan. Apakah biaya hidup keluarga sehari-hari atau mungkin ada biaya-biaya lainnya? Mungkin ada biaya sekolah atau biaya apa, Pak? Untuk biaya hidup sehari-hari tidak hanya itu saja, ada biaya lain mengingat kedua orang tuanya juga menderita sakit sehingga perlu biaya pengobatan yang cukup tinggi untuk membiayai pengobatan tersebut, dan juga ada beban hutang di beberapa bank yang harus dipenuhinya, sehingga hal ini menjadi
beban menurut daripada tersangka yang harus dipenuhinya. Demikian, Mbak. Apa profesi dari pelaku ini, Pak? Usianya masih 22 tahun. Iya, untuk pekerjaannya sendiri, ya, yang bersangkutan tidak bekerja, maka dari itu mungkin dia kebingungan harus memenuhi segala kebutuhannya dari mana, mengingat informasi yang beredar di masyarakat sekitar, bahwasanya yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan milik negara. Namun kenyataannya yang bersangkutan tidak bekerja. Hal ini kita lakukan pengecekan terhadap perusahaan tersebut, yang mana kita dapatkan bahwasanya tersangka tidak pernah bekerja di sana. Mungkin ini karena gengsi dan sebagainya, itu juga menjadi beban tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Baik Pak, tadi mengatakan salah satu beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku ini adalah biaya pengobatan dari kedua orang tuanya. Ini dua-duanya Pak, ayah dan ibu harus menjalani proses pengobatan yang rutin Pak, dan apakah cukup besar? Iya, betul Pak. Informasi yang kami dapat, kedua orang tuanya menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Ya, kalau tidak salah satunya menderita penyakit jantung, sehingga hal ini perlu biaya pengobatan yang cukup tinggi untuk mengobatinya. Baik, ada hutang-hutang juga lain mungkin Pak yang dimiliki keluarga tersebut atau mungkin oleh pelaku? Ya, informasi yang kami dapat dari tersangka bahwasanya kedua orang tuanya memiliki hutang di beberapa bank dengan sejumlah 500 juta rupiah, Mbak. Ini yang sedang kami lakukan penyelidikan dan kita dalami apakah benar keterangan yang bersangkutan bahwasanya orang tuanya memiliki hutang. Baik, Demikian. Pak Sajarot, sudah berapa lama atau sejak kapan pelaku ini kemudian diberikan beban untuk menyelesaikan itu semua atau menyelesaikan seluruh biaya, baik itu hutang, beban pengobatan maupun beban biaya hidup sehari-hari? Iya, hal ini tersampaikan oleh yang bersangkutan semenjak orang tuanya, dalam ini bapaknya, itu pensiun, yang mana 2 bulan yang lalu. Sehingga yang bersangkutan merasa terbebani dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus ditanggungnya sendiri. Demikian, Mbak. Nah, ide pelaku untuk membunuh, merancang pembunuhan terhadap orang tuanya dan kakaknya, apakah juga sudah muncul sejak 2 bulan lalu atau baru-baru saja, Pak? Baru-baru saja, Mbak. Hal ini sudah direncanakan untuk yang kejadian kedua. Yang mana kejadian kedua ini direncanakan pada hari Kamis kemarin. Sehingga pada hari Senin yang bersangkutan melakukan aksinya mengakibatkan keluarga terdekatnya meninggal dunia. Akan tetapi setelah kami dalami, pada hari Rabu kemarin yang bersangkutan juga telah melakukan percobaan terhadap para korban. Namun karena dosis yang dicampurkan dalam minuman berupa es dawet, ya, yang dicampur dengan zat kimia tersebut, itu tidak memberikan efek yang mengakibatkan korban sampai dengan meninggal dunia. Baik. Mas Heri, apakah sudah memenuhi unsur dari pembunuhan berencana, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah pernah untuk melakukan percobaan pembunuhan yang pertama walaupun dosis racunnya kurang. Apakah hal ini juga bisa jadi pertimbangan hakim untuk memperberat masa hukumannya? Ya, sebelumnya kita turut prihatin ya Mbak Putri ya, ada seorang anak yang tega melakukan tindakan semacam itu karena kita juga semua pasti adalah anak yang punya orang tua begitu ya. Dan ini tidak patut untuk dilakukan apapun alasannya lah. Kalau tadi saya dengar dari Bapak Kapolres ya. Betul, PLT Kapolres. Beliau sampaikan tadi itu kan ada alasan karena tekanan dan lain sebagainya. Itu pun bukan satu alasan yang dapat dibenarkan ataupun alasan penghapus pidana. Terkait dengan pembunuhan berencana, saya rasa ini sudah mencocoki rumusan deliknya, dalam artian sudah terpenuhi sih Mbak. Bahwa yang tadi disampaikan ada percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan itu berarti dalam konteks percobaan ada satu tindakan tapi tidak tercapai tujuannya. Dalam konteks ini kan ingin menghilangkan nyawa orang tadi ya. Dengan cara yang sama, cuman racunnya ternyata dosisnya tidak cukup untuk sampai pada tujuannya adalah menghilangkan nyawa orang tadi. Betul. Tapi dalam konteks ini ada perencanaan dengan membeli pastinya ya. Kalau nggak salah saya racun itu adalah arsenik ya yang dibeli. Itu kan berarti sudah ada proses persiapan yang sangat matang begitu. Betul. Apalagi ini sudah kedua kalinya. Saya rasa tidak ada tempat pembelaan bahkan untuk apalagi kalau kita lihat dari segi kejahatannya, korbannya adalah 3 orang begitu ya. Bukan 1 orang lagi, 1 aja nyawa manusia itu sangat berharga ya Mbak Putri, apalagi 3 orang. Betul. Dalam konteks ini
dalam konteks bahwa ada percobaan tadi pun menurut saya jadi bahan pertimbangan hakim untuk menilai, bahkan ini bisa jadi alasan kan kalau hakim tuh bisa dua hal ya Mbak yang diingat ya, ada memperingan hukuman, ada yang memperberat hukuman. Maka dalam konteks percobaan pembunuhan yang sudah dilakukan, yang pertama gagal, kemudian yang kedua kali berhasil dan akhirnya meninggal 3 orang. Kemudian tadi juga ada perencanaan dengan membeli barang tersebut dengan menggunakan racun. Kalau nggak salah saya di toko online yang dilakukan. Ini fakta-fakta hukum yang menurut saya sangat memberatkan. Dan pembunuhan berencana itu tidak mengkualifikasikan apakah ini dilakukan oleh di dalam lingkup rumah tangga atau tidak. Yeah. Jadi ya ini lex generalis di KUHP kita yang menyatakan bahwa kalau kita lihat dari ancaman hukuman, kalau di pasal 10 KUHP kan ada ancaman pidana pokok ya Mbak. Pidana mati yang paling berat sampai ke pidana penjara. Itu ada dalam kurun waktu tertentu katakanlah. Tapi kalau saya lihat dalam konteks ini ya bisa saja maksimal ya. Kecuali nanti hakim memutuskan lain, karena kita tetap harus mengingat bahwa hakimlah yang dalam konteks ini bisa menilai secara utuh, mengkonstantir setiap peristiwa hukum yang ada, kemudian juga bisa memperhatikan keterangan tadi kan ada alasannya adalah karena tekanan hidup mungkin ya. Betul. Tapi sekali lagi itu bukan motif yang menurut saya bisa jadi alasan memperingan, karena masih banyak cara lain untuk bisa menghindari perbuatan tadi ya. Apalagi yang dihilangkan nyawanya ini orang tua sendiri. Betul begitu sekali. Dan keluarga dekat begitu. Jadi ini tidak masuk ke pembelaan diri, tidak ada alasan penghapus pidananya Mbak Putri. Karena kalau dalam konteks alasan menghapus pidana kan ada aturannya ya. Di dalam KUHP itu sebarannya dari pasal 44 sampai 51 KUHP, dan saya tidak menemukan adanya unsur yang bisa dipakai dalam konteks ini untuk menghapus pidananya, baik secara alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Baik, Pak Sajarot, kenapa kemudian pelaku ini memilih untuk menghabisi nyawa keluarganya dengan racun? Terinspirasi dari mana? Mendapatkan informasi dari mana, Pak? Ya, ini yang sedang kami dalami, Pak. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan kami, karena sedang melaksanakan proses penyidikan. Untuk pertanyaan tersebut, ya sedang kami dalami saat ini. Cukup mudah ya Pak ternyata untuk bisa mendapatkan berbagai jenis bahan kimia tersebut? Iya, karena yang bersangkutan beli secara online, sehingga hal ini dapat dengan mudah didapat dan dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Demikian Pak. Baik, Pak Sajarot, terima kasih tentunya sudah memberikan informasi kepada kami mengenai hal ini. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana proses kelanjutan dari kasus ini. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.